Shalom, selamat malam semuanya. Apa kabar teman-teman? Sudah kira-kira 1 minggu ya, saya belum upload video di YouTube. Tapi seperti biasa, saya akan tetap konsisten dengan pembacaan ayat Alkitab. Nah, jadi kemarin-kemarin itu di hati saya terbeban untuk saya membaca Perjanjian Baru keseluruhan. Jadi di dalam pembacaan ayat Alkitab kali ini, saya akan membacakan dari awal Perjanjian Baru sampai akhir. Jadi kita bersama-sama di sini akan membaca bareng. Saya akan membacakan beberapa ayat, ya tidak lama-lama, mungkin sekitar 10 menit. Saya akan mencoba rutin untuk mengupload video untuk membaca firman Tuhan. Ya saya nggak tahu kenapa, tapi di situ ada di dalam hati saya, ya saya harus membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru sampai selesai. Jadi kita akan baca bareng-bareng, dan ya saya berharap yang memang belum pernah mendengar akan kabar baik firman Tuhan, kita bisa sama-sama mendengarkan bersama. Terus jika ada Alkitab, bisa sekalian sambil dibuka Alkitabnya, kita duduk bersama, kita makan firman Tuhan. Karena dalam situasi kondisi saat ini, kita bukan hanya perlu makanan untuk jasmani kita, tapi tubuh rohani kita juga lebih lagi memerlukan makanan-makanan yang sehat, yaitu dari firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Ya, saya berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat sempurna dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Oke, sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Kita akan berdoa bersama sebelum membaca ayat Alkitab ini. Mari kita bersatu hati untuk berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, terima kasih untuk semua berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari-hari yang luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami ingin mengambil waktu lebih konsisten untuk memberikan makanan yang sehat untuk tubuh rohani kami. Karena kami perlu sesuatu yang sehat, makanan firman Tuhan. Kami ingin duduk dan makan firman Tuhan, mendengarkan apa yang menjadi firman-Mu Bapa, firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang mempunyai janji-janji yang bukan hanya ada di dalam isi Alkitab ini Bapa, tetapi janji-janji yang akan Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami ingin melihat isi hati Tuhan. Kami ingin melihat janji-janji Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, berikan kami hati yang mau belajar. Ajarkan kami Bapa akan apa yang terdapat di firman-Mu ini, sehingga kami boleh mengerti setiap isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati kami semua yang membaca Alkitab ini Bapa, yang membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ini kita mulai dari Perjanjian Baru, Injil Matius, silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram,
Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Perikop yang selanjutnya, kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia?" Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, "Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya.
Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Perikop selanjutnya, penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Perikop selanjutnya, pembunuhan anak-anak di Betlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Perikop selanjutnya kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Perikop selanjutnya, Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon,
dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Amin. Kita selesai membaca sampai di Matius 3 ya, ayat yang ke-12, dan akan lanjut nanti di Matius 3 ayat yang ke-13. Terima kasih teman-teman sudah mau meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama duduk dan makan firman Tuhan, karena seperti tubuh jasmani kita memerlukan makanan. Kita saja makan sehari mungkin bisa sampai 3 kali ya. Begitupun juga tubuh rohani, kita memerlukan setiap hari makanan firman Tuhan, karena manusia itu hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi juga dari firman Tuhan. Saya berharap dari firman Tuhan kali ini kita bisa merenungkannya bersama, dan kalau kalian juga membacanya lebih duluan tidak apa-apa. Ini sambil saya memberitakan kabar baik buat yang lain juga, bagi saudara-saudara yang memang belum pernah mendengar akan pembacaan firman Tuhan ini. Saya sendiri sedang membaca Perjanjian Lama juga, karena Perjanjian Baru kan kemarin sudah habis juga saya baca. Terus saya lagi baca Perjanjian Lama dan sudah sampai di Rut gitu. Terima kasih teman-teman semua. Pelayanan saya hari ini dan akan tetap sama, yaitu membaca firman Tuhan. Terima kasih saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.